Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat salat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mengenal Tuhannya, manusia yang paling khusyuk dalam salat, manusia yang setiap gerakannya adalah ibadah. Saudaraku, hari ini kita akan membahas satu perkara yang jika salah bisa membuat ibadahmu menjadi kosong dari nilai. Perkara yang sering diabaikan oleh mereka yang rajin salat, yaitu mengenal siapa yang kita sembah. Betapa banyak manusia yang setiap hari berdiri di sajadah, mengangkat tangan, mengucap Allahu Akbar, ruku, sujud, lalu salam, tapi hatinya tidak pernah benar-benar hadir di hadapan Allah. Mereka sholat, tapi yang diingat adalah urusan dunia. Mereka salat, tapi tidak pernah mengenal siapa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Maka hari ini, kita akan berjalan perlahan, langkah demi langkah, merenungi salat, mulai dari tujuannya, penyakit-penyakitnya, hingga bagaimana menjadikannya jalan menuju ma'rifatullah. Saudaraku, tahukah engkau bahwa salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, di hadapan Allah, seluruh amal kita akan diuji. Puasa, zakat, sedekah, semua menunggu giliran. Tapi yang pertama kali diperiksa adalah salat. Mengapa? Karena salat adalah tiang agama. Kalau tiangnya roboh, seluruh bangunan runtuh. Kalau tiangnya kokoh, maka amal yang lain akan berdiri tegak. Namun banyak orang merasa aman hanya karena ia rajin salat. Padahal ia lupa, salat itu bukan sekadar gerakan. Salat adalah pertemuan dengan Allah. Jika kita tidak mengenal siapa yang kita temui, bukankah itu sama saja seperti tubuh hadir, tapi hati pergi? Inilah bahaya salat tanpa pengenalan kepada Allah. Bayangkan, engkau diundang bertemu seorang raja besar. Engkau datang, tapi tidak tahu siapa dia, tidak peduli pada kata-katanya, sibuk memikirkan urusan lain. Bukankah itu sebuah penghinaan? Begitulah salah. Jika engkau berdiri di hadapan Allah tapi hati dan pikiranmu tidak tertuju kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bisa jadi seseorang salat, namun tidak mendapatkan dari salatnya kecuali rasa lelah dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, salat itu bisa menjadi sia-sia jika hanya dilakukan dengan tubuh, tanpa hati yang mengenal Tuhannya. Betapa ruginya setiap hari 5 kali seumur hidup, tapi tidak pernah benar-benar bertemu dengan Allah. Di dalamnya, perintah salat dalam Al-Quran lebih dari sekadar gerakan. Allah berfirman dalam Quran, surat Taha, ayat 14, dirikanlah salat untuk mengingatku. Perhatikan, Allah tidak memerintahkan salat hanya untuk sekadar menggugurkan kewajiban, tidak pula hanya untuk mencatat pahala, tapi agar kita mengingatnya. Salat adalah majelis tertinggi. Ia adalah saat kita meninggalkan segala urusan dunia dan hanya berbicara dengan Allah. Kalau salat tidak membuatmu ingat kepada Allah, berarti engkau kehilangan inti perintah ini. Makna mengenal Allah dalam salat, mengenal Allah bukan hanya hafal namanya, bukan sekadar tahu Dia Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Pengasih, tetapi merasakan kehadirannya di dalam hati, menyadari
bahwa setiap tarikan napas, setiap detak jantung terjadi karena Dia. Inilah yang membedakan antara ilmu tauhid di lisan dan makrifat di hati. Orang yang mengenal Allah akan salat dengan rasa takut dan rindu. Takut akan murkanya, rindu akan rahmatnya. Saudaraku, salah satu musuh terbesar salat adalah penyakit hati. 3 di antaranya paling sering merusak ibadah kita. Ria, salat untuk dilihat manusia, lalai, pikiran layang ke urusan dunia, formalitas. Salat hanya rutinitas tanpa rasa. Ria membuat amal kita gugur sebelum sampai kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Lalai membuat kita lupa sedang berbicara dengan Allah. Seorang sahabat pernah berkata, sungguh ada di antara salatku yang tidak ada pahalanya kecuali setengahnya, seperempatnya, bahkan sepersepuluhnya. Tergantung sejauh mana hatiku hadir. Dan formalitas menjadikan salat seperti pekerjaan mekanis. Kita berdiri, ruku, sujud, salam, tapi tak pernah merasakan makna takbir, ruku dan sujud itu sendiri. Bayangkanlah, di malam yang sunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sendirian, matanya basah, suaranya lirih, membaca ayat demi ayat. Dalam satu riwayat, beliau membaca Quran surat Al-Maidah ayat 118 berulang-ulang sambil menangis. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sampai terdengar dari dada beliau suara seperti periuk yang sedang mendidih karena menahan tangis. Bandingkan dengan salat kita, sering terburu-buru, tergesa-gesa, dan pikiran kita justru sibuk merencanakan urusan dunia. Para ulama berkata, amal tanpa ilmu ibarat tubuh tanpa kepala. Tak ada arah, tak ada panduan. Sebelum kita berdiri di hadapan Allah, kita harus tahu siapa yang kita hadapi. Ilmu tauhid mengajarkan kita sifat-sifat Allah. Makrifat menghidupkan rasa itu di hati. Dan salat menjadi jembatan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Tanpa ilmu, salat hanyalah gerakan kosong. Dengan ilmu, setiap gerakan menjadi penuh makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Cahaya ini bukan sekadar cahaya yang terlihat di wajah. Ia adalah cahaya yang menuntun kita di dunia, menerangi kubur di alam barzakh, dan memandu langkah di padang mahsyar. Tapi cahaya itu tidak muncul dari salat yang lalai. Ia muncul dari salat yang dilakukan dengan hati yang hidup, dengan zikir yang keluar dari kesadaran, bukan hafalan semata. Menghadirkan Allah di dalam hati. Bagaimana cara menghadirkan Allah di dalam salat? Para ulama memberikan 2 kunci. Muraqabah, merasa selalu diawasi Allah. Musyahadah, merasa seakan melihat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, Jibril, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, engkau berdiri di hadapan Allah dan dia menatap setiap gerakanmu, setiap getaran hatimu, maka salatmu akan berubah menjadi pertemuan yang penuh rasa. Salatnya para wali Allah. Wali Allah bukan hanya dikenal karena karamah, tapi karena salat mereka yang memutuskan semua hubungan dengan dunia. Dikisahkan, salah satu ulama besar sedang salat, tiba-tiba rumahnya terbakar. Orang-orang berteriak, "Rumahmu terbakar!" Tapi ia tidak bergeming, karena saat itu ia merasa sedang berdiri di hadapan Allah.
dan semua selainnya sirna dari pandangannya. Ada 3 tingkatan salat. Pertama, orang awam, salat untuk gugur kewajiban. Kedua, orang khusyuk, hati hadir, pikiran fokus kepada Allah. Ketiga, orang arif, hanya Allah yang terlihat di batinnya. Tingkatan ketiga inilah yang menjadi tujuan makrifat. Mereka tidak lagi terganggu oleh dunia, bahkan waktu terasa hilang ketika mereka berdiri di hadapan Allah. Mengapa banyak salat tidak mencegah kemungkaran? Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Al-Ankabut ayat 45. Kalau ada orang rajin salat tapi masih berbuat maksiat, berarti salatnya belum sampai ke hati. Salat yang benar adalah yang mengubah perilaku, bukan hanya menggerakkan tubuh, tapi juga membersihkan jiwa. Banyak dari kita salat sejak kecil, tapi hanya karena ikut-ikutan orang tua, kita tidak pernah benar-benar belajar siapa yang kita sembah. Inilah yang membuat ibadah terasa hambar. Salat yang dilakukan karena kebiasaan berbeda dengan salat yang dilakukan karena kesadaran. Saudaraku, jangan lupa, iblis dulunya ahli ibadah. Ribuan tahun ia sujud kepada Allah. Tapi semua itu sirna. Karena kesombongan, ia menolak perintah Allah. Hanya karena merasa lebih mulia dari Adam. Jangan sampai rajin salat membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Kesombongan bisa meruntuhkan seluruh amal. Dalam sekejap, Syiratul Mustaqim dalam salat. Setiap hari kita berdoa, Ihdinas Syiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi, apakah hati kita sungguh-sungguh memohon petunjuk? Atau hanya mengucapkannya karena hafal? Salat adalah latihan berjalan di jalan lurus. Kalau hati kita miring, langkah kita akan menyimpang. Memahami takbiratul ihram ketika mengangkat tangan dan berkata, Allahu Akbar. Itu bukan sekadar gerakan, itu adalah deklarasi bahwa semua selain Allah adalah kecil, hina, dan tidak layak dijadikan tujuan hidup. Tapi seringkali mulut berkata, Allah Maha Besar. Hati tetap membesarkan dunia. Rahasia salam di akhir salat. Salam di akhir salat bukan sekadar sapaan ke kanan dan kiri. Itu adalah tanda kita keluar dari hadirat Allah, kembali ke dunia dengan hati yang baru dan niat yang diperbarui. Salat sebagai mi'raj ruhani. Rasulullah SAW mi'raj, bertemu Allah. Kita diberi kesempatan mi'raj batin 5 kali sehari. Tapi banyak yang menolak undangan itu dengan hati yang sibuk memikirkan urusan dunia. Tanda salat diterima. Ulama berkata, lihatlah dirimu setelah salat. Jika engkau menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih lembut hati, dan lebih sabar, maka salatmu diterima. Kalau setelah salat kita kembali pada maksiat, itu tanda salat kita belum sampai kepadanya. Dari salat menuju makrifatullah, saudaraku, jangan bangga hanya karena rajin salat. Banggalah jika salatmu membuatmu semakin mengenal Allah, semakin takut kepadanya, dan semakin rindu berjumpa dengannya. Mulailah dari sekarang, salatlah dengan hati yang sadar, karena mungkin salat yang kau kerjakan hari ini adalah salat terakhirmu.